selain engkau. Subhanallah, tauhid, tapi bukan mengesahkan Allah, tapi mengesahkan manusia. Walaupun betul manusia yang mulia, walaupun betul manusia yang akramal khalqi, sebaik-baik makhluk, tapi tetap makhluk, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita diperintahkan untuk mendoakannya sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepadanya. Bukan kemudian kita meminta kepadanya seperti Tuhan. Ya Nabi Allah, ya akramal khalqi, ma man aludhu bihi siwaka indal hududil hadithil alami. Bukan meratap demikian. Ini ghulu, ekstrim. Qala la yadiq Rasulullah jahaka bi idil karim mutahalla bismin muntaqimi in lam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Katanya, kalau di akhirat nanti engkau tidak menggapai tanganku dengan fadilahnya, maka faqul, maka katakanlah ya zallatal qadami, sungguh tergelincirnya kakiku. Yani kalau engkau tidak memberikan tanganmu kepadaku, niscaya aku akan binasa. Itu maknanya. Fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min 'ulumika 'ilma al-lawh wal qalam. Lebih parah lagi kalimat ini. Fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha. Sungguh termasuk kedermawananmu lah adanya langit dan bumi ini. Dunia wa dharrataha. Dharrataha itu adalah pasangannya. Apa pasangannya dunia? Ya tentunya kalau dunia dalam artian dunia kita ini berarti bumi dan langit pasangannya. Kalau dunia dalam artian alam dunia berarti pasangannya akhirat. Apakah dunia dan akhirat itu karena kedermawanan Nabi? Apakah langit dan bumi adalah karena kedermawanan Rasul atau karena karimnya Allah Subhanahu wa taala? Ini khonifrina azakumullah, betul-betul ekstrim bimakna kalimah. Betul-betul ekstrim yang sesungguh-sungguhnya. Melampaui batas, menuhankan Rasul, menuhankan manusia. Dikatakan wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam, dan termasuk ilmumu adalah ilmu lawhi wal qalam. Termasuk ilmumu adalah ilmu lawh wal qalam. Apa itu lawh? Apa itu qalam? Lawh adalah lauhul mahfuz, dan pena adalah apa yang Allah ciptakan pertama kali. Allah ciptakan pertama kali pena, kemudian Allah katakan kepadanya uktub, tulislah. Kemudian pena berkata, ma aktub, apa yang aku tulis ya Rabb? Ya Rabb, ma aktub, ya Allah, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ilal abad, tulislah apa yang akan terjadi sampai akhir masa. Apakah semua yang ditulis oleh pena tadi merupakan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya Rasulullah sendiri dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah agar jangan menyatakan dirinya alimul ghaib. Katakanlah, "Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su." Kata Allah kepada nabinya, "Qul," katakanlah pada mereka, "Lau kuntu a'lamul ghaib," kalau aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan niscaya aku tidak akan disentuh kejelekan. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan dirinya tidak tahu yang gaib. Sedangkan syair ini mengatakan bahwa min ulumika ilmal lawhi wal qalami, termasuk ilmumu adalah ilmu lawhi wal qalam. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah berkata, wa nashhad anna man yaqulu hadha ma syahida anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Aku persaksikan bahwa orang yang berkata seperti ini berarti dia belum bersyahadat dengan syahadat yang kedua. Belum bersyahadat mempersaksikan bahwa Muhammad dan Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, berarti belum dipersaksikan sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Berarti dia menganggap bahwa Rasulullah sebagai Rabb, sebagai Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yasilu bihimul ghulu ila hadzal hadd? Kata Syekh, bagaimana mereka bisa mencapai derajat seperti ini tingginya dari keekstriman, dari ghulu? Bagaimana kok bisa mereka mencapai setinggi ini?
kesesatannya. Wa hadzal ghulu fawqa ghulwin nasara. Ghulu ini lebih besar daripada ghulunya Nasrani. Lebih besar dari ghulunya Nasrani karena Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih anak Allah. Wa qalu inna Allah salisu thalatha, atau mereka berkata bahwa Allah dan Ruhul Qudus dan Maryam sebagai satu yang tiga, tiga yang satu. Ini lebih parah lagi. Kalau saja mereka ditanya Nasrani, kalau ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, siapa yang paling berkuasa? Kira-kira akan menjawab apa? Ya tentunya Tuhan Bapak, Dia berkuasa. Kalau gitu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Anaknya apa bapaknya? Niscaya mereka akan menjawab bapaknya. La haula wala quwata illa billah. Ini sudah dikatakan kafir. Laqad kafara alladziina qalu anna Allaha thalithu thalatha. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga. Tetapi ternyata di sini dalam syair ini menyatakan lebih parah lagi. Langit dan bumi dari Rasul. Alam semesta ini adalah karena kedermawanan Rasul. Dan yang mengetahui ilmu yang gaib adalah Rasul. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sampai mereka mengatakan kalau tidak karena Rasul kami akan binasa. Loh di mana Allah Subhanahu wa taala? Di mana Allah? Kau dikatakan man siwaka, kalau saya yang ditanya oleh si penyair ini. Wa man siwaka Allah. Iya toh? Siapa selain engkau wahai Nabi? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nabi, yang menciptakannya, yang memberikannya kerasulan. La haula wala quwata illa billah. Kenapa bertanya wa man siwaka, siapa selainmu? Ketika terpojok dengan bantahan-bantahan seperti ini, mereka berkata, itu yang dimaksud oleh kita dengan semuanya karena kedermawanan mula ada langit dan bumi, itu maksudnya Allah. Kita sedang memanggil Allah, ya Allah, karena kedermawanan mula adanya langit dan bumi, dan termasuk ilmu mula, ilmu lauhi wal qalam, katanya. Ini namanya pura-pura bodoh. Padahal bait sebelumnya tadi sudah kita bacakan. Apa panggilan pertamanya? Ya akramal khalqi, wahai semulia-mulia makhluk. Jelas yang dipanggil bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan dengan kalimat khitab, yukhatibuk, dengan kalimat siwaka, dan dengan kalimat wa min ilmika, wahai akramal khalq, kan masih atafun ala ma qablah, masih ataf dengan yang sebelumnya, masih ngikut kepada yang sebelumnya. Undur aywan ila tala'ib syaitan bisufiyah. Kita lihat pula bagaimana permainan syaitan kepada kaum sufi. Fahada imamuhum fi zandaqah wal kufri. Lihatlah tokoh mereka, imam mereka dalam kekufuran dan dalam kesesatan, yaitu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah seorang yang menulis kitab Fususul Hikam. Famimma jaa fi hadzal kitab, di antaranya disebutkan dalam kitab tersebut, anna sufiyah yaquduna 'anillahi mubasharatan, bahwasanya kami kaum sufi mengambil ilmu langsung dari Allah, tidak melalui perantaraan Nabi dan tidak melalui perantaraan Rasul yang diistilahkan dengan ilmu laduni. Kata mereka laduni. Dari mana diambil laduni? yakni dari kisah Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika Allah pertemukan dengan Khidir, meminta kepadanya untuk diajari satu ilmu. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Wahai Khidir, maukah atau bolehkah aku ngikut kamu agar engkau mengajari aku ilmu? Dikatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguh engkau tidak akan sabar mengikuti aku. Kemudian Musa mengatakan lagi, kami insya Allah akan sabar. Sampai dikasih syarat, jangan bertanya. Sampai ketika pertama berjalan, dia bertemu. Ketika naik kapal, seberang, kapal itu dirusak. Padahal kapal itu milik orang-orang tadi. Nabi Musa mengatakan, kenapa kamu merusaknya? Akharaktaha litudroka ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Apakah engkau merusak kapal ini untuk menenggelamkan pemilik-pemiliknya? Sungguh ini adalah sesuatu yang jelek.
dikatakan alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, bukankah aku sudah bilang engkau tidak akan sabar mengikuti aku. Kemudian dikatakan lagi, maafkan aku, insyaallah aku tidak akan berbuat lagi yang kedua. Ternyata yang kedua lebih mengerikan. Seorang anak kecil tiba-tiba dibunuh oleh Khidir. Kemudian Nabi Musa mengatakan, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Apakah engkau membunuh seseorang bukan karena qisas? Ini sungguh suatu kemunkaran. Dikatakan, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah katakan bahwa engkau tidak akan sanggup ikut bersamaku? Kalau sekali lagi bertanya, itu adalah perpisahan antara kamu dengan aku. Ternyata yang ketiga, ketika datang ke satu desa dan desa itu tidak mau menghormati tamunya, tidak mau memberikan tempat memberikan makan kepada tamunya, maka tinggal di pinggir kota, di sebelah tembok yang miring yang akan runtuh. Tiba-tiba bangkit Khidir untuk memperbaiki tembok itu. Maka Musa menyindirnya, apakah engkau mendirikan tembok itu adalah karena ingin dijamu oleh mereka, ingin dibayar oleh mereka? Dikatakan, hadza firaqu baini wa bainak. Ini adalah perpisahan aku dengan kamu. Ikhwan fillah azakumullah. Bagaimana Sufi mengambil kisah ini? Kata mereka, lihatlah antara Musa dengan Khidir. Musa itu masih tingkat syariat, membunuh haram, tidak boleh. Merusak kapal, nggak boleh, haram. Tetapi dikerjakan, maka kata Musa ini dosa. Itu tingkat syariat. Sedangkan Nabi Khidir itu memiliki ilmu yang lebih tinggi, yang di mata Nabi Musa haram, di mata Nabi Khidir adalah kebaikan. Kemudian mereka mengkiaskan, maka kalau saya minum khamr di bar-bar, di kafe-kafe bersama pelacur, itu jangan langsung dituduh kalau saya ini bermaksiat. Kamu melihat saya dengan ilmu syariat, padahal saya memiliki ilmu yang seperti ilmunya Nabi Khidir, ilmu laduni. Karena dikatakan min ladunka ilma, laduni. La haula wala quwata illa billah. Apakah mereka membaca surat Al-Kahfi dengan separuh, setengah-setengah, memahami setengah, membuang setengah? Karena lanjutannya dikatakan oleh Nabi Khidir, wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukannya karena keinginan diriku. Bukan aku melakukannya karena kemauanku sendiri, tetapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Siapa yang memerintah? Yang memerintah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikerjakan oleh Nabi Khidir adalah syariat Allah. Karena diperintahkan. Maka azakumullah, yang demikian bukan menjadi dalil bahwa di antara kita ada yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah tanpa melalui Nabi. Kamu mengikuti Nabi Muhammad kan? Saya mengikuti Nabi Khidir. Akhirnya mereka membuat kisah-kisah khurafat bahwa kami pernah bertemu Nabi Khidir di puncak Gunung Kidul. Kami pernah bersama belajar dan kami mengambil ilmu laduni. Intinya adalah untuk mensahkan perbuatan maksiat mereka. Siapa wali yang dieluk-elukan di Surabaya? Gusmi, orang yang keliling-keliling dari kafe ke kafe, khomer di tempat-tempat maksiat, itu wali min auliyaillah, dianggap sebagai tokoh besar. Setiap kita tegur, mereka akan berkata itu menurut syariat, sedangkan dia tingkatannya hakikat, nggak bisa dinilai. Kamu seperti Musa, dia seperti Khidir, katanya. Sampai-sampai mereka berkata, jangan-jangan Fir'aun itu waliyun min auliyaillah, sedangkan Musa masih tingkatan syariat. Yang semestinya orang yang masih punya agama, masih punya iman, pasti akan membela Nabiullah Musa dan akan membenci Fir'aun. Ini dibalik oleh Sufi, bahwa Musa tingkatnya masih tingkat syariat, sedangkan Fir'aun sudah tingkat hakikat, sehingga dia menyatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Karena Fir'aun tahu bahwa Allah menyatu dengan dirinya, karena Allah manunggaling kaulo, manunggaling Gusti kaulo. Ikhwan fillah azakumullah, sampai seperti itu kufurnya mereka,
Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya juz kedua menyatakan bahwa mereka akfar, Ibnu Arabi akfar, lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Qala unzur aydan, lihat pula ucapan detailnya dari Ibnu Arabi. Daqiqatun la ya'lamuha illa amsaluna. Satu perkara rinci yang tidak dipaham kecuali orang-orang yang seperti kami. Yang istilah mereka la ya'riful wali illa al-wali katanya. Kamu enggak kenal wali kecuali kalau kamu wali juga. Jadi kamu enggak bisa paham katanya. Kata Ibnu Arabi, daqiqatun la ya'lamuha illa amsaluna. Satu rincian yang tidak akan bisa dipahami kecuali oleh orang yang seperti kami. Apa itu? Wadzalika fi akhdhi ma yakumuna bihi mimma syara'al rasul, yaitu tentang apa-apa yang mereka ambil dari syariat-syariat yang mereka ambil dari Rasul, maka khalifah dari Rasulullah mereka mengambil, dan dengan ijtihad mereka mengambil. Sedangkan fina, di kalangan kami, man yakhudhuhu 'anillahi ta'ala, sedangkan di kalangan kami ada yang mengambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu khalifah 'anillah, berarti kalau kaum muslimin itu khalifah Nabi, kami khalifah dari Allah langsung. Bi'aini dzalikal hukum. Perhatikan ucapan Ibnu Arabi dalam kitabnya Fususul Hikam. Wa hakadha yati najlu sufiyah. Kemudian muncul di akhir-akhir zaman, muncul di zaman-zaman kemarin, tahun 60-an, muncul orang-orang sufi, tokoh-tokoh yang juga sufi sesungguhnya, mengambil sedikit banyak dari kaum sufi dan bertarekat dengan tarekat Khassafiyah, yaitu Hasan al-Banna, yang merupakan pendiri Hizb Ikhwanul Muslimin, mutasyayyi'an bil fikrati sufiyah, yang dalam keadaan fikrahnya tercampur dengan pemikiran-pemikiran sufi. Dia berkata di dalam perayaan Maulid. Jadi jangan tanya apakah dia merayakan atau tidak merayakan. Sudah jelas dia berkata dalam perayaan Maulid. Qala hadzal habib min al-ahbab qad hadara wa samih al-kull fima qad mada wa jara. Laqad adara 'ala al-'ushshaq qumratuhu sirfan yakadu sanaha yudhib bil basara ya Sa'ad karrir lana dhikra al-habib laqad بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقراء وما لركب الحمى مالت معاطفه لا شك أن حبيب القوم قد حضرا. Perhatikan kalimat-kalimat ini, ucapan syairnya Hasan al-Banna untuk merayakan Maulid Nabi. Kata Hasan al-Banna, hadal habibi ma'al ahbabi qad hadara. Inilah kekasih dan yang mencintainya telah hadir di sini. Siapa yang dimaksud yang mencintai dan siapa yang dicintai? Kaum muslimin yang mencintai Nabi dan Nabi yang dicintai sudah hadir di sini. Ini akidah yang menyimpang dari Hasan al-Banna. Wa samihil kull fi ma qad madha wa jara, maka maafkanlah untuk semuanya. Yani saling memaafkan apa yang telah lewat dan telah berlangsung. Laqad adara 'ala al-'ushshaq qamratuhu sirfan yakadu sanaha yudhibil basara. Sungguh telah beredar kerinduan di antara kita semuanya, telah menyala, dalam keadaan nyalanya, sinarnya hampir-hampir menyilaukan mata, menghilangkan pandangan. Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, ulangi lagi sebutan tentang Habib. Laqad balbalat asma'una ya mutribil baqara, sungguh telah basah telingaku mendengar untayan-untayan syair ini. Wa ma liraqbil hima malat ma'atifuhu la syakka anna habibal qaumi qad hadara. Perhatikan kalimat terakhirnya, dikatakan la syakka, tidak ragu lagi, anna habibal qaumi qad hadara. Kalau yang pertama tadi masih belum paham, diakhiri dengan ketegasan, sungguh habibal qaumi qad hadara, kekasih yang kita cintai telah datang. Inilah yang kemudian berdiri mereka dan menyatakan marhaban, marhaban, selamat datang wahai Nabi, selamat datang wahai Nabi. Apakah bukan berlebih-lebihan? Nabi datang ke setiap perayaan Maulid
di setiap rumah, sekian banyak tempat-tempat yang merayakan maulid, dan Nabi berdatangan ke sana sini. Berapa orang nabinya dan berapa rohnya? Oh, yang datang itu bukan jasadnya, rohnya saja, tapi berapa rohnya? Dan di seluruh dunia merayakan di sekian puluh tempat, di satu kota sudah sekian puluh tempat. Apakah dikatakan semuanya dengan yakin, hadzal habibu qad hadara ya Hasan al-Banna? Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga Allah memaafkannya. Jangan kita ikuti. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hum sufiyah qalu fawqa dzalik. Kaum sufi berbicara lebih dari itu. Qalu, mereka berkata, innallaha yaqulu man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min. Mereka memakai kias, tetapi sungguh sejelek-jelek kias. Apa kiasnya? Mereka mengkiaskan dengan ucapan hadis qudsi, bahwa Nabi menyatakan, Allah berfirman, man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min. Barang siapa yang mengingat aku atau menyebut aku, kata Allah, maka Allah akan menyebutnya di depan khalayak yang lebih banyak lagi. Wa ana ma'a abdi idza dzakarani, kata Allah, dan aku bersama hambaku ketika hambaku menyebut aku. Ini hadis qudsi, yaitu Allah menyatakan barang siapa yang menyebut Allah, maka Allah bersama mereka. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Apa kata sufi? Kalau kita menyebut Allah, Allah menyatakan Allah bersama kita, maka ketika kita menyebut Nabi, Nabi juga bersama kita. Allahu Akbar. Sejelek-jelek kias, kias yang ma'al fariq, mengkiaskan makhluk dengan khaliq, mengkiaskan Rabb dengan marbub, mengkiaskan yang diciptakan dengan yang menciptakan. Syattan bainahuma, sungguh sangat jauh antara keduanya. Bagaimana mungkin manusia disamakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala ma'iyatuhu sudah disebutkan dalam Quran dan Sunnah, ma'iyah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rasul adalah manusia. Apakah sama dengan Allah, memiliki ma'iyah yang sama dengan Allah? Dimanapun Nabi disebut, maka Nabi ada di situ. Kita menyebut di sini Nabi SAW, maka Nabi ada sebelah kita. La haula wa la quwata illa billah. Ini adalah sesuatu yang kata Syekh Ibnu Utsaimin, fawqa dzalik, lebih parah dari yang tadi. yakni perbuatannya jelek, perbuatannya sesat, ditambah dengan alasan yang lebih sesat lagi. Perbuatannya sesat ketika mereka meyakini datangnya Nabi di acara mereka. Ketika dibantah, alasannya lebih parah dari perbuatannya. Apa alasannya? Disamakan Nabi dengan Allah. Nabi kan sama dengan Allah. Kalau Allah kita sebut, maka Allah bersama kita. Kalau Nabi kita sebut, maka Nabi ada di sini bersama kita. Sudah ma'iyah yang mereka pahami salah. Ditambah lagi mereka dalam keadaan memberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ma'iyatullah, tetap kita mengatakan Allah bersama kita, dan kita tetap meyakini Allah di atas arasnya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun dikatakan bahwa Allah bersama kalian, karena Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, maka Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Allah di atas arsy-Nya istawa. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka salah memahaminya, mengatakan bahwa bersama Allah atau Allah bersama kita, maksudnya di sini menyatu dengan kita, menyatu dengan dinding, menyatu dengan pohon dan seterusnya. Ditambah lagi sudah salah diterapkan kepada Nabi. Nabi pun demikian. Kalau kita menyebut Nabi, maka Nabi bersama kita di sini, di tengah-tengah kita. Maka kita ucapkan selamat datang, marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Habibullah. Ikhwan fillah, azakumullah, ini pun sama, merupakan sesuatu hulu yang berlebih-lebihan dan melampaui batas. Maka ketika al-mukharrif, orang yang menyimpang tadi, membaca kalimat al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bangkit berdiri dengan serentak, qiyamu rajulin wahid, kemudian menyatakan li'anna Rasul hadara majlisana binafsihi, karena Rasul telah hadir bersama kita di majlis kita. Faqumna ijlalan lahu, maka kita bangun untuk menghormatinya. Kesalahan yang berikutnya lagi, bangun untuk menghormati.
Wasahaba asyadda ijlalan minhum. Para sahabat lebih menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika Rasulullah SAW masuk ke tengah-tengah mereka dan mereka berdiri, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, a'azakumullah, demikian ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa beliau menyatakan apa yang mereka lakukan itu sungguh suatu kesesatan, satu penyimpangan, karena mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Yang kita sedihkan adalah kebanyakan mereka hanya ikut-ikutan. Ketika membaca tidak mengerti apa yang dibaca, ketika berdiri nggak mengerti kenapa harus berdiri. Demikianlah yang akhirnya kita tidak sampai kemudian mengatakan mereka kafir, keluar dari Islam dan seterusnya. Walaupun kita tetap kita katakan sebagai orang yang dalam keadaan ahlul bid'ah, yang mengerjakan satu kebid'ahan dan mereka berjalan di jalan bid'ah, bukan di jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'i ma syahidu anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh. Kata Syekh selanjutnya, berarti mereka tidak mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul, tetapi mereka mempersaksikan bahwa Nabi adalah ilah, Allah subhanahu wa ta'ala, disamakan dengan Allah. Masakin, kasihan mereka. In nadarna ilaihim bi'ainil qadar, kalau kita melihat mereka dengan kacamata takdir, kasihan mereka. Fadariqu lahum, kita kasihan pada mereka. Wa natallaha lahumus salamah, maka kita mendoakan mereka agar mereka mendapatkan keselamatan. Wa in nadarna ilaihim bi'ainis syara', kalau kita melihat dengan kacamata syariat, maka kita yajib an nunabiduhum, maka kita wajib menghindar dari mereka hatta ya'udu ila shiratal mustaqim, sehingga kita bisa kembali dan mereka kembali kepada jalan yang lurus. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah membedakan dua pandangan. Kalau kita memandangnya dengan kacamata takdir, kasihan mereka berjalan di jalan yang salah, kasihan mereka berjalan di jalan kebid'ahan, berjalan di jalan-jalan yang bid'ah dalam keadaan menginginkan kebaikan. Maka perasaan kasihan kita pada mereka akan membawa kita untuk mendoakan mereka. Allah yahdihim, semoga Allah memberikan petunjuk pada mereka, semoga Allah memberikan hidayah pada mereka, semoga Allah mengembalikan mereka kepada sunnah. Tetapi ketika kita melihat dari kacamata syariat bahwa ini adalah jalan yang salah, maka kita harus menghindar dari mereka, dalam artian jangan ikut-ikutan bersama mereka dengan acara-acara bid'ah tersebut. Jangan sampai kita kemudian berjalan atau mendukung dengan apa yang mereka kerjakan. Ikhwan fillah, a'azakumullah, demikianlah ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah arhamun nas linnas. Ahlus sunnah adalah sesayang-sayang manusia kepada manusia yang lain. Sesayang-sayang manusia kepada manusia yang lain, karena mereka memikirkan tidak hanya dunianya, tapi memikirkan akhiratnya. Ibu dan bapaknya mengatakan kepada anak-anaknya, hati-hati, jangan sampai terbakar ketika anaknya main di dekat api. Itu orang tua memperhatikan mereka jangan sampai terbakar dengan api dunia. Tetapi para ulama memperingatkan mereka jangan sampai terbakar dari api neraka. Mana yang lebih tinggi? Maka para ulama lebih sayang kepada kaum muslimin daripada orang tua mereka sendiri. Para ulama sampai-sampai memperingatkan jangan sampai mereka terbakar di akhirat. Maka mereka memperingatkan bahwa jalan itu salah, jalan itu menyimpang, jalan itu adalah jalan bid'ah. Kembalilah kepada sunnah. Kita cintai Rasulullah SAW dengan cinta yang sunnah pula, dengan cara mencintai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Berarti cinta kepada Allah dibuktikan dengan ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, bukan dengan membuat acara-acara baru atau dengan memuji berlebihan yang justru menyelisihi sunnah Rasulullah dan menyelisihi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Unzur akhil qari, lihatlah wahai para pembaca, apa yang terjadi pada mereka, pada Ikhwanul Muslimin dengan tokohnya Hasan al-Banna. Dan lihatlah hulu mereka dan hulunya Hasan al-Banna, haitsu qala Kamil Asy-Syafi'i. Lihatlah tokoh mereka yang memuji Hasan al-Banna.
yaitu yang bernama Kamil Asy-Syafi'i. Wa huwa min awail al-ikhwan. Dia adalah tokoh pertama Ikhwanul Muslimin. Hasan al-Banna. Yarahu an-nas masyian fa yarawna mushafan lahu qadaman. Hasan al-Banna ketika dilihat oleh manusia, maka manusia melihat Quran yang punya kaki. Wa yashhadunahu mutahadditsan, kalau melihat dia berbicara, maka yashhaduna Qur'anan lahu lisan, maka mereka menyaksikan Quran yang punya lidah. Wa hakadha halahu idza akala aw shariba aw qa'ada aw qama aw istayqadha aw nama, islamun abadan wa imanun daiman. Maka kita lihat Hasan al-Banna, kalau makan, kalau minum, kalau duduk, kalau berdiri, kalau bangun, kalau tidur, maka Islam seluruhnya.